الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل المسلمين عيد الفطر بعد الصيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana di kesempatan yang berbahagia ini, di suasana yang ceria ini, kita semua senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan juga kenikmatan, baik nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana di pagi hari ini kita dapat menjalankan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Idul Fitri, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri yang kita laksanakan di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan
pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Al-Fakir di sini selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya pada seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas Joglo untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang demikian, fa insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, kejayaan di dunia yang sementara ini. Terlebih kelak kita akan mendapatkan kesenangan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yaitu kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepat di hari ini kita semua telah selesai melaksanakan rukun agama Islam yang keempat, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sekaligus melaksanakan ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Kemudian pasca kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah kita capai, atau merayakannya dengan penuh sukacita, atau apa? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan umat muslim dan muslimat telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kita melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, yang kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci Ramadan berlalu. Terkait puasa sendiri, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Coba kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang sangat luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan sudah selesai begitu saja? Oh, tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Sementara roja adalah sikap optimisme bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau berimbang, yang mana orang ibadahnya tidak didasari sifat khauf atau terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, yang sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah ia lakukan. Sementara sifat roja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat roja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan mubqariban bainal khawfi war raja'i idh laysa yadri ayuqbalu sumuhu fahuwa minal muqarrabina aw yuraddu alaihi fahuwa minal mamkutina wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadati yafrahu. Yang artinya setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Al-Imam Al-Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan roja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai satu bulan dengan segala amal atau amalan sunnah yang ada di dalamnya. Bayangkan orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalnya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, akan tetapi juga ada ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati yang tinggi,
Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib. Akan tetapi, saudara kita yang hidup dengan ekonomi sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati yang sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Berasyik-asyik, ria, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara kita yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja mereka tidak mempunyainya. Jangankan menikmati hidangan ketupat dan sedap opor ayam untuk makan sehari-hari saja, masih harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga lainnya. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana alam umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayahnya saja telah tiada. Mari kita renungi kembali pada momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, akan tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya kita diraihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Oleh sebab itu, sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosialnya hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan kita hidup. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial, akan tetapi semangat mengabaikan sisi ritualnya yang hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan, an Abi Hurairah qala, qalu ya Rasulullah, fulanatu tasumun nahar wa taqumul laila wa tu'dhi jiranaha, qala hiya finnar. Qalu fulanatu yusallil maktubati wa tasaddiqu bil atwari min akiti wa la tu'dhi jiranaha, qala hiya fil jannah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, akan tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasul menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya lagi, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu.
bersedekah dengan sepotong keju dan tidak menyakiti tetangganya, bagaimana pendapatmu? Rasulullah menjawab, dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sholat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya atau amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Di bulan puasa kita berusaha mengeluarkan harta kita dari mungkin 1.000 rupiah, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta, bahkan lebih dari itu yang kita sedekahkan melalui kotak amal atau untuk kegiatan kajian agama, pembangunan mushola, masjid atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya, yang secara kebetulan juga sebulan penuh kemarin kita di bulan Ramadan sudah belajar di dalamnya, dan tentunya akan kita amalkan di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, mulai detik ini atau setelah menjalankan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri nanti, kita akan saling memaafkan satu sama lain, bahkan mengakui kesalahan-kesalahan dirinya dengan mengikhlaskan untuk memohon maaf dan memaafkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat Idul Fitri yang dapat Al-Fakir sampaikan, dengan harapan semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan puasa untuk berpuasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa 'idhum 'alaina a'waman 'adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسرى ومن السقم إلى الصحة يا الله ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رب يا غوث
ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.